Mungkin panjenengan bisa mengawali aktivitas kegiatan di sini dulu itu semula seperti apa gitu, mungkin panjenengan bisa menjelaskan. Ya. Jadi awal mula saya dampingi masyarakat untuk mengembangkan pariwisata itu kalau kita kilas balik ya, okay. 2014 di bulan September kalau tidak keliru itu. Ya. Itu saya awalnya dipanggil oleh KPH. KPH itu Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan. Nah, kebetulan di sini kan wilayah KPH juga, tapi di Resort Pengelolaan Hutan Mangunan. Pada saat dipanggil itu saya diminta untuk mewakili masyarakat karena akan ada kunjungan dari Ngarso Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 12 itu. Nah, dalam rangka menyampaikan keinginan masyarakat untuk mengembangkan wisata hutan, intinya seperti itu. Tapi karena saya tidak paham terhadap pariwisata, saat itu saya tolak karena saat dipanggil itu jam 2 siang ya, di kantor RPH itu. Nah, saya tolak, tapi beliau keinginannya sangat kuat dan menunjuk saya gitu loh. Nah, akhirnya saya menghormati beliau karena seorang pejabat memberikan kepercayaan. Saya menyanggupi tanpa sebuah pemahaman awalnya kan gitu, karena jam 2 siang, esok paginya sekitar jam 10 itu kunjungan Ngarso Dalem sudah digelar. Akhirnya saya hanya punya kesempatan siang itu sampai besok pagi gitu kan. Nah, kemudian saya mencoba merangkai apa yang ingin saya sampaikan. Nah, singkat cerita paginya itu benar acara digelar, kemudian pada saat dimulai acara itu saya diminta menyampaikan apa keinginan masyarakat itu. Nah, posisinya kan tidak berhadapan langsung, tapi saya di posisi kiri saat itu. Kemudian saat memulai bicara itu oleh Ngarso Dalem dihentikan. Kemudian Ngarso Dalem menunjuk tempat lurus di depan beliau itu tidak lebih dari 4 meter jaraknya. Kenapa dihentikan waktu itu, Mas? Ya saya nggak tahu, karena Ngarso Dalem meminta saya berpindah, bergeser lurus di depan beliau begitu. Supaya lebih jelas mungkin ya. Kemungkinan seperti itu. Nah, karena dihentikan itu saya kan terus takut toh, gemetar itu, akhirnya apa yang akan saya sampaikan itu hilang semua. Saya sempat berhenti sejenak, kemudian ya saya berusaha untuk mengumpulkan apa yang harus saya sampaikan karena beliau menatap tajam itu tanpa ekspresi senyum. Saya kan pikiran saya apa ini tidak berkenan dan lain sebagainya kayak gitu kan. Dan akhirnya saya menjelaskan sangat singkat. Saya menjelaskan itu dengan pola integrasi. Jadi kayak model pengembangan kampung tersentral gitu loh. Itu. Nah, kemudian saya bercerita bagaimana mahakarya anak bangsa di Makam Raja Imogiri yang sedemikian luar biasa itu karena sifatnya segmented untuk spiritual sehingga pengunjungnya tidak bisa meledak kan gitu kan. Betul. Tapi ketika itu menjadi titik sentral kemudian didukung untuk wisata-wisata yang tidak tematis itu, saya ceritakan misalnya didukung oleh kesejukan hutan pinus, kemudian panorama keindahan kelokan Sungai Oyo, ditambah lagi budaya tradisi adat istiadat itu kemudian sebagai daya tarik misalnya Cendramata keris di Girirejo, kemudian saya ceritakan batik di Giriloyo. Kalau itu diintegrasikan menjadi sebuah potensi kebersamaan, saya kira Jogja akan istimewa dari tempat ini. Kira-kira seperti itu saya menyampaikan. Kemudian saya menambah dengan cerita-cerita mitologis tempat ini. Jadi tempat ini kan nuansanya memang memiliki nilai-nilai mitologi yang cukup kuat, seperti perjalanan spiritual Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo saat mencari kedudukan tanah yang berbau harum itu kan meninggalkan beberapa rekam jejak tempat di sini, seperti nama Mangunan dan lain sebagainya itu. Karena beliau tidak ada ekspresi itu, saya kan ya makin gemetar terus saya akhiri intinya seperti itu. Tapi beliau merespon nggak setelah itu? Nah, setelah itu kan
sambutan, ngarsa dalem sambutan. Nah, pada saat sambutan itu hampir tidak ada sambutan beliau itu. Yang saya ingat itu cuman Pak Lurah ada ndak? Terus mohon berdiri ya. Lurah saya itu berdiri di belakang, di deretan belakang. Pak Lurah, kalau yang diceritakan Masnya tadi itu benar, nah tolong ditulis, tidak perlu bagus, yang penting bisa dibaca. Karena mungkin beliau sangat memahami karakter masyarakat ini, masyarakat yang pinggiran, miskin, bodoh itu kan, sehingga tidak beliau menceritakan, yang penting bisa dibaca. Nanti gubernur yang membantu untuk mewujudkannya. Dan hari ini juga tolong saya diantar ke salah satu titik yang diceritakan tadi. Nah, akhirnya acara itu tidak panjang, terus saya nganter ngarsa dalem, nderek ngarsa dalem itu ke Tlaga Mardikdo, masih semak-semak waktu itu. Saya sambil bercerita gitu. Nah, akhirnya ya singkat cerita selesai acara itu. Nah, tapi ada beberapa pejabat itu yang kemudian minta nomor saya, gitu kan. Terus setelah acara itu ya sering diteleponi, sering diajak ketemuan kayak gitu. Nah, sampai berjalan 3 bulan waktu itu. September, Oktober, November, Desember ya, sekitar itu. Karena saya Desember akhirnya memberikan sebuah keputusan. Saya terakhir itu diminta untuk ketemu Pak Bambang Wisnu Handoyo di dalam beliau. Kemudian beliau menyampaikan begini, Mas, saya itu mendampingi ngarsa dalem itu sudah entah berapa selama menjabat tuh, entah berapa kali seperti itu, dan baru kali itu saya mendengar keinginan beliau itu disampaikan dengan cara yang sangat singkat, padat, tapi penuh dengan makna. Sehingga Mas Ipung tidak boleh itu menerjemahkan sebagai kunjungan gubernur. Mas Ipung harus menerjemahkan bahwa itu adalah titah raja terhadap kawula. Sehingga ampun kecewa ke ngarsa dalem, kalih ngeten iki berat tapi ampun kecewa ke ngarsa dalem kan seperti itu. Nah, saat itulah saya memberikan keputusan, saya pulang kemudian cerita sama istri, terus istri juga memahami, kemudian saya minta restu sama simbok saya, kebetulan juga mendukung, akhirnya saya membuat surat pengunduran diri dari kerja gitu loh, untuk mendampingi itu. Nah, saya di awal Januari itu sudah memunculkan konsep. Nah, itu Desember saya memberikan keputusan, awal Januari saya sudah membuat satu konsep tentang desa wisata. Nah, desa wisata kaki langit, awalnya seperti itu. Kemudian saya di 2015 itu sampai lalu juga mulai mengkoordinir yang di kawasan hutan. Bersama KPH itu sering diskusi dan lain sebagainya, dan akhirnya di 2016 saya membuat badan hukum. Karena saya sambil belajar waktu itu saya baca tentang Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, kemudian turunannya itu ada Peraturan Menteri 22 Permenhub tahun 2012 itu tentang tata kelola hutan lindung dan hutan produksi. Kemudian pemberdayaan masyarakat setempat itu ada Peraturan Menteri 3947 dan seterusnya itu. Pokoknya intinya saya kepengen banyak tahu terhadap bagaimana sih regulasinya. Kemudian ternyata kelompok masyarakat itu bisa saja dengan BUMDes, bisa dengan koperasi, bisa dengan kelompok-kelompok lain yang bisa bekerja sama, intinya seperti itu kan yang saya pahami, tapi itu enggak begitu dalam. Nah, akhirnya di 2015 itu ternyata birokrasi pemerintah KPH sudah mungkin menginisiasi perda, karena di 2015 itu kemudian muncul Perda 7 tahun 2015 itu tentang tata kelola hutan lindung dan hutan produksi. Kemudian di 2016 saya sudah ikut membahas masukan-masukan untuk pergubnya saat itu. Kemudian muncul Pergub 84 tahun 2016 dan saya mulai menyusun permohonan perjanjian kerjasama. Intinya seperti itu. Ya Mas, artinya memang
berangkat dari respon ngerso dalem itu terus panjenengan ya keputusannya itu kalau tanpa beliau ya nggak mungkin saya berspekulasi toh kan. Mungkin kan. Nah, seperti itu dan akhirnya di tahun 2017 tanggal 31 Januari itu sudah melakukan perjanjian kerjasama. Nah, perjanjian kerjasama itu waktu itu dibahas memang cukup lama ya di 2016 itu. Ada beberapa usulan itu dengan ngarso dalem langsung, yang saya dengar seperti itu. Karena KPH kemudian membentuk tim kecil, tim verifikasi, memverifikasi kita, kemudian membuat formula kerjasama itu. Ada Biro Hukum, ada Badan Kajian Kerjasama Penanaman Modal, ada KPH, ada Dinas saat itu. Akhirnya karena itu teknis ya dengan Kepala Dinas, sehingga saya MOU-nya dengan Kepala Dinas. Ketemu ngarso dalem. Setelah itu ketemu lagi nggak? Setelah ketemunya itu dalam perjalanan karena ada kunjungan berikutnya kan gitu. Seperti itu. Ada foto-foto yang kunjungan berikutnya itu. Terus sampai pada proses yang sedemikian panjang itu, beliau selalu menyampaikan pesan ke saya itu yang saya pegang kuat betul itu begini. Dan itu tidak hanya sekali. Titip masyarakat untuk diberdayakan. Saya tidak akan bangga megahnya organisasi yang saya pimpin, mestinya kan kayak gitu, koperasi itu loh maksudnya. Betul. Ketika masyarakat tidak meningkat kesejahteraannya. Jadi ngarso dalem itu ya ketika memberikan titah terhadap saya itu untuk mensejahterakan masyarakat, ndak ada kepentingan lain yang lebih besar kecuali itu kan gitu. Nah, akhirnya saya menerjemahkan itu dalam perjanjian kerjasama kan prosesnya tawar-menawar ya panjang gitu ya. Akhirnya disepakati 25% itu bruto itu untuk atensi pembangunan daerah berupa setoran PAD masuk di pendapatan lain di DIY. Kemudian yang 75% ke koperasi itu 5% merupakan pendapatan koperasi, yang 70% itu untuk pemberdayaan masyarakat. Itu. Dan proses berjalan dengan tema kerjasama kemitraan pemberdayaan masyarakat. Kemudian dalam kerangka pengembangannya itu grand desainnya itu diberi judul Wana Wisata Budaya Mataram. Jadi kayak hutan tematis lah, hutan bertema pariwisata tapi berbasis budaya. Seperti itu. Dan saat itu saya mulai 2016 itu concern untuk mengolah hutan itu menjadi daya tarik wisata. Nah, dalam perjanjian kerjasama daya tarik itu dikemas melalui JASLING, jasa lingkungan wisata alam. Sehingga yang kita jual itu jasa itu, seperti parkir, tiket masuk, kemudian ada jasa kalau wisata adrenalin itu ada flying fox, ada trekking, ada sewa tempat, ya segala macam kayak gitu. Dan itu kemudian dibagi bruto. Tadi. Nah, 2017 sampai 2019 sebelum COVID itu meledak itu, kunjungan itu di atas 2 juta per tahun. Di atas 2 juta per tahun sampai 2019. Dan bagi hasil brutonya itu setor ke pemerintah dalam jangka waktu kurun waktu 3 tahun itu lebih dari 7 miliar setor ke pemerintah. Otomatis yang berputar di masyarakat untuk mengemban daung ngarso dalem tadi ya sekitar 21 miliar itu. Jauh lebih besar ya. Nah, jauh dari lebih yang besar. 25% tadi ya. Itu yang kemudian karena saya juga menjaga amanah, saya berpikir untuk jangka panjang. Sehingga 70% itu bukan langsung untuk dimanfaatkan untuk membiayai hidup. Tapi 70% kan menjadi 100%-nya hanya masyarakat yang dikelola di bawah koperasi itu dengan saya beri nama operator dan suboperator. Karena kan ada di 3 desa itu. Misalnya di Kaluran Terong itu ada blok Terong, ada operator Pinus Pengger misalnya. Itu kan mengelola 70%. Nah, 70% itu agar sustain gitu kan,
70%-nya setelah jadi 100%, 70%-nya kembalikan untuk bangun dulu, jangan gitu. Yang 30% untuk operasional, ya termasuk untuk biaya hidup petani-petani hutan yang terlibat itu. Seperti itu. Berarti lebih ke investasi dulu gitu ya? Ya, karena saya membidik tahun 2020 itu saya beri tema tahun kesejahteraan. Jadi 2017, 2019 itu untuk investasi mengembangkan kawasan sambil ya merubah mindset lah, menyiapkan menjadi pengelola yang ya kalau profesional enggak mungkin petani hutan, tapi paling enggak itu memiliki kualitas kan seperti itu. Dan 3 tahun itu memang saya mencanangkan untuk tidak mengajukan ke pemerintah, biar mereka dengan 70% itu memberdayakan dirinya, biar punya rasa tanggung jawab lah istilahnya, seperti itu. Berarti setelah ini semua dikelola secara mandiri gitu ya, dari hasil itu gitu ya? Iya. Baik investasi maupun pemberdayaan masyarakatnya. Ya, cuman di bawah kendali koperasi. Jadi koperasi menerbitkan aturan-aturan dalam pengelolaan keuangannya itu. Kemudian di tahun 2020 itu maksud saya balik 70% itu kan menjadi 100%-nya. Yang 70 itu untuk pemberdayaan masyarakat, yang 30 untuk merawat karena sudah berinvestasi. Betul, kan. Untuk kemudian kemudian saya juga sudah mengajukan support dari pemerintah. Gitu. Sehingga saya pikiran saya itu saat itu kalau tidak ada Covid ini ada pergerakan besar gitu loh dalam manajemennya seperti itu. Nah, ketika dibalik 70% untuk kesejahteraan itu tambahan biaya hidup itu saya melarang untuk konsumtif. Misalnya terus banyak uang terus beli motor kayak gitu kan. Tapi itu ditabung di koperasi dengan tema tabungan pendidikan. Karena saya waktu itu memprogramkan kelompok tani hutan ini memiliki keluarga yang bisa kuliah gitu loh. Betul. Sehingga kedepannya akan estafetnya itu akan dikelola oleh orang-orang yang memiliki bekal cukup ilmu untuk menuju profesional gitu loh Mas. Waktu itu tapi kebetulan ada COVID. Nah, sehingga tahun selama COVID gimana Mas? Selama COVID. Nah, selama COVID itu saya kebetulan kan waktu itu memang menyiapkan untuk lompatan ke daya tarik budaya ya, karena saat itu kan masih panorama, tempat selfie dan lain sebagainya, dan itu tren, tidak mungkin tren akan bertahan sepanjang masa. Betul, suatu ketika akan mencapai ke titik jenuh. Nah, tahun 2020 itu selain tahun kesejahteraan, saya memprogramkan tahun untuk membuat daya tarik baru berbasis budaya. Sehingga saat itu saya sudah mulai membuat Sendera Tari Mataram dengan judul Njajah Desa Milanggori Nitik Sitiwangi. Itu perjalanan spiritual Kanjeng Sultan Agung itu saya buat sendera tari gitu loh. Sambil saya menyampaikan kepada DIY untuk sendera tari itu agar memiliki value, nilai jual. Segmennya saya membidik sampai ke luar negeri itu. Waktu itu saya meminta fasilitasi untuk membuat panggung bertema Kaladuta. Kaladuta itu penyerbuan Sultan Agung ke Batavia itu direplika, bukan dari sisi bentuk, dari sisi cerita sejarahnya. Yang itu ada panggung besar, gambaran saya itu kan konon ceritanya kan naga liong itu untuk simbol Kaladuta itu. Itu saya bayangkan kalau dada kapal itu dibuka, penari keluar dari situ, kepala naga itu di atasnya itu kan kayak memiliki nilai seni yang luar biasa. Kemudian pertunjukan itu ya elegan, kemudian layak tembus ke internasional gitu loh. Pikiran saya dulu seperti itu. Gitu. Itu sudah sempat jalan atau belum. Kalau sendera tarinya karena belum ada panggung Kaladuta, sudah pentas 4 kali, cuman di panggung biasa. Oh begitu. Ya, di panggung-panggung biasa sudah pentas 4 kali. Respon pengunjung? Ya, dulu pernah saya pakai untuk nyugui Bu Deputi itu. Ya, waktu itu kan pakaian-pakaiannya masih saya pakai pakaian alam, kayak anyaman bambu untuk sayap merak.
Kemudian untuk aksesoris itu masih menggunakan kostum-kostum alam. Ya unik, sehingga Bude Putu sampai menyampaikan ini bagus, ini luar biasa, dan saya tidak pernah berpikir sampai ada sendera tari yang seperti ini ya itu. Kemudian beliau berpesan ya itu kembangkan terus untuk jadi ikon daya tarik. Ini Kerso Dalem sudah preso ini? Belum. Saya menyiapkan itu kalau memang sudah ada panggung yang megah, kemudian saya memang finalisasinya itu kepengin Ngarso Dalem benar-benar menikmati pertunjukan saya itu gitu loh, karena kan moyang beliau juga dari sisi mitologi. Betul. Gitu. Iya. Tapi Ngarso Dalem berkaitan dengan tema Kaladuta itu pun saya belum pernah menyampaikan sampai beliau. Ya. Nah, harapannya itu mahakarya, panggung besar tematis, kemudian di situ ya menjadi pertunjukan berbasis budaya Mataram. Misalnya akan Kaladuta itu akan menceritakan tentang bagaimana penyerbuan 1628 yang dipimpin Tumenggung Mbarukso menjadi sebuah atraksi kayak ya semi sendera tari misalnya kayak gitu kan, sambil ada dialog itu loh. Iya. Nah, dan itu kayak di Prambanan gitu ya. Kayak gitu misalnya. Itu bayangan saya kan abad 8 Wangsa Syailendra mewariskan Sambara Budara sampai abad 14, kemudian Wali mentahtakan Raden Patah, kemudian Mataram menjadi pewarisnya itu ada mahakarya berbasis nenek moyang yang Islami itu menjadi sandingan pilihan. Jadi kalau mau abad 8 sampai abad 14 ya di Prambanan. Tapi kalau abad 14 ke sini bisa di panggung Kaladuta. Pikiran saya seperti itu, sehingga dapat dua gitu loh. Betul. Itu awalnya seperti itu. Ya. Nah, terus setelah Covid ini gimana, Mas Purwo? Setelah Covid, karena memang ya yang saya dengar info kan dana pemerintah juga lemah, karena untuk rekonsiliasi Covid itu kan dengan besar, biaya besar itu ya. Kan. Sehingga saya pun tentang hal-hal keinginan besar itu belum saya sampaikan kembali. Tapi saya selama kan hampir 3 tahun ini kita survive, bertahan hidup dalam keadaan sulit itu. Saya menyiapkan SDM itu agar menjadi SDM yang handal, yang tangguh, kemudian tidak lemah karena adanya bencana Covid itu. Seperti itu. Nah, saya menyiapkan mental mereka itu ya dengan cara pendekatan, kita harus mampu bertahan dan lain sebagainya, sambil saya membuat formula baru. Nah, formula baru itu saya kolaborasikan antara Wana Wisata dengan Desa Wisata. Saya mulai munculkan dengan tema quality tourism. Jadi kita tidak membidik mass tourism, kita tidak membidik wisatawan yang berbondong-bondong dalam jumlah banyak, jumlah sedikit, akan tetapi pemberdayaannya cukup tinggi gitu. Dengan cara live in, kemudian kita kenalkan adat budaya tradisi sebagai daya tarik. Nah, munculnya paket-paket wisata. Nah, paket wisata itu pemberdayaannya saya lihat juga berbagi kuenya cukup luas. Jadi siapapun yang terlibat di dalam paket wisata itu akan mendapatkan hasil. Misalnya saya merangkai ada pengenalan tentang rumah adat itu. Di situ kemudian peran-peran dari orang-orang yang memiliki kemampuan di situ kan akan menjadi host. Kemudian belajar untuk memasak makanan tradisional misalnya. Kemudian mempelajari membuat jamu. Kemudian cenderamata. Nah, kayak belajar batik, belajar bubut kayu, dan itu banyak yang penasaran, banyak yang ini malah aspek pemberdayaannya justru lebih lebih mengena ya. Lebih mengena. Dan nanti ke Wana Wisata itu kita pasti ikutkan trip di situ. Jika akomodasi wisata juga hidup, karena dia akan mengangkut wisatawan untuk berkeliling ke objek daya tarik wisata hutan, seperti itu. Itu. Okay. Nah, Mas Purwo, Nyun Sewu, ini saya stop yang ini terkait dengan lingkungan. Nah, aktivitas panjenengan di lingkungan yang sampai kemudian menghasilkan
Kalpataru itu ya. Oh, kalau lingkungan itu sebenarnya saya tidak terlalu percaya diri untuk mendapatkan penghargaan itu. Karena hutan ini kan warisan nenek moyang. Awalnya saya menolak, cuman karena apa yang saya kerjakan itu dianggap memiliki nilai-nilai terhadap lingkungan. Contoh tentang semakin panasnya bumi, kemudian semakin sulitnya sumber air. Itu saya mencoba masuk dalam konsepsi alam. Ternyata tanaman-tanaman tertentu itu mampu mengikat air. Misalnya gayam, beringin. Nah, sehingga saya mengembangkan itu di daerah-daerah tandus. Maksud saya ketika itu nanti jadi hutan itu dia akan menjadi sumber air gitu loh. Betul. Itu. Nah, contoh ini kan ringin ini saya siapkan besok untuk membuat Agro Silvopastura Plus. Jadi saya akan membuat lahan kawasan khas Gunung Sewu. Jadi itu kayak hasil subduksi laut untuk naik ke permukaan itu kan jadi karang-karang, sehingga tanamannya kan tidak bisa bagus ya. Saya berpikir kalau kayak karang itu ditanami ringin itu kan akarnya bisa melampaui tajuk. Nah, itu nanti sumber air akan muncul, hutannya akan lebat ya itu. Lah itu yang dianggap saya itu layak menerima Kalpataru gitu loh. Sudah berapa lama itu panjenengan aktivitas di itu, di lingkungan itu? Mulai mengelola hutan. Bersamaan dengan ini? Iya, mulai mengelola hutan itu saya sudah mulai, karena dalam perjanjian kerjasama untuk bergening kelestarian hutan itu saya kan mengajukan dalam hak kewajiban itu. Salah satu kewajibannya adalah untuk menjaga, merawat, dan melestarikan hutan. Nah, ketika menjaga itu menjaga dari bencana alam maupun ulah manusia, misalnya perusakan, pembalakan, pencurian. Itu kita sampai membuat tim Jogowono namanya, pasukan Jogowono itu 47 orang. Nah, kemudian untuk merawat itu kita tidak hanya memupuk saja, tapi kita juga menanam. Di lahan-lahan tandus yang kurang begitu bagus itu kita pupuk, kita tanami ya kayak tadi misalnya daerah berbatu kurang bagus yang kita kasih tanaman gayam, kita kasih beringin kayak gitu. Jadi merawat, menjaga, dan melestarikan lah. Ketika melestarikan itu konsepsi-konsepsi alam seperti yang saya ceritakan tadi itu menjadi konsep jangka panjang. Gitu. Berapa Mas luasan yang sudah panjenengan? Ya 30,41 hektar itu yang menjadi tanggung jawab real kami. Iya. 30,41 hektar. Ya. Dan itu semua sudah ada hasilnya gitu, sudah kelihatan hasilnya. Nah, tanamannya kan selain sulam itu kita kan menanami yang tandus tadi ya sudah sampai kalau kemarau panjang itu kan disiram, diinfus kayak gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Gayam-gayam itu juga tumbuh bagus gitu loh. Itu investasi air ke depan. Penilaian dari sana kan seperti itu. Tapi saya kan tidak punya target pengen dapat itu penghargaan ya. Ya bukan karena pengen penghargaan itu loh. Karena kalau penghargaan top itu untuk penghargaan nasional itu 10. Karena Ngarso Dalem habis 10 yang bertitah. Nah, karena ada adendum sehingga ada perubahan jangka waktu sampai sekarang berakhir 2024 itu yang prestasi nasional udah lewat 1 jadi 11 melampaui. Maksud saya kan nyusun buku nih, karena Titah Ngarso Dalem itu saya pengen membuat buku yang akan saya persembahkan kepada beliau besok di akhir tahun 2024 itu. Nah, buku itu termasuk ini adalah karya kami atas Titah Ngarso Dalem itu, berkenan atau tidak inilah kemampuan saya kan seperti itu. Iya. Yang soal lingkungan ini Ngarso Dalem juga sudah preso? Saya tidak pernah melapor. Oh ya. Hari ini kita ikut yang AVN itu memang ketempatan ya, UNWTO yang PBB itu kita kan ikut juga. Itu saya juga belum melapor ke beliau juga, tapi kita ikut terus kalau diminta kita ikut ya gitu. Ini sudah ada berapa Mas yang panjenengan tanam bersama teman-teman?
berapa ribu? Datanya ada pernah kita nanam dalam satu periode itu 6.000 lebih. 6.000. Bibit. Ya, itu dalam satu tahun. Tahun 2018 kayaknya yang 6.000 itu. Tapi rata-rata per tahun itu di atas 1.000 bibit. Cuman karena objeknya itu terbatas, Mas, kita lebih fokus pada merawat. Merawat sama menjaga itu. Jadi pemupukan misalnya. Tapi nanam tetap. Contoh ini besok saya tidak akan besar-besaran karena luasannya itu cuma sekitar 4-5 hektar mungkin yang mau saya tanami, saya uji coba beringin itu. 4-5 hektar itu butuh berapa ribu bibit? Berapa ratus atau ribu? Kalau hutan itu saya nanti berkala, Mas, tidak langsung. Ya. Jadi misalnya targetnya misalkan itu sekian ribu gitu. Kalau jarak beringin itu paling enggak kan ya 7 meter tuh, nah itu udah jadi. Karena kalau itu kan terlalu mesti dekat. Ada pengurangan tuh besok. Cuman kalau nanamnya biasanya saya 3-4 meter jarak awal. Nanti kalau ada yang mati, yang jarak itu kan enggak perlu pengurangan gitu. Kalau yang kemarin itu 3 meter yang sudah saya tanam jaraknya itu. Iya. Mas, dari buku yang mau panjenengan terbitkan itu kenapa nggak disampaikan nanti pas ulang tahun 80 sekalian aja? Kan bareng dengan teman-teman yang lain. Saya belum siap, Mas. Saya mau siapkan di akhir Dawuh Ngarsa Dalem ini. Oh gitu? Iya. Itu berisi apa, Mas, kalau boleh tahu? Buku isinya itu? Saya kan tema waktu 2016 Ngarsa Dalem kan mensupport di luar kawasan itu untuk membackup saya merintis desa wisata itu 0,5 M saat itu tahun 2016. Nah, karena itu mengembangkan dua arah, saat 2016 Ngarsa Dalem memberikan tema namanya Desa Mandiri Berbudaya. Seperti itu tema kawasan. Nah, dari Desa Mandiri Berbudaya itu saya sebut Pusaka Asma dari Ngarsa Dalem. Itu kemudian turunannya itu saya kembangkan, ada desa wisata, ada wana wisata. Nah, kemudian desa wisata dan wana wisata itu saya gabungkan setelah kemarin COVID itu menjadi satu kesatuan terintegrasi potensi. Temanya menjadi Dewi Sari, Desa Wisata Sahabat Rimba. Nah, Desa Wisata Sahabat Rimba itu nanti akan menjadi sebuah buku untuk laporan itu, bahwa kami memberdayakan masyarakat di dalam hutan dan memberdayakan masyarakat di luar hutan. Di dalam hutan dengan wana wisata, di luar hutan dengan desa wisata. Nah, nanti hasil-hasilnya itu yang akan kami laporkan gitu. Oke. Ini melibatkan berapa Mas panjenengan pemberdayaan itu masyarakat? Kalau di dalam hutan itu ada 10 kelompok masyarakat. 10 kelompok. Tapi sekarang yang benar-benar masih mampu bertahan itu 4. Yang lainnya itu ada yang masih tidur kolab karena kena COVID itu, ada yang mati ndak, hidup ndak, kayak gitu. Kalau yang desa? Yang desa saya dampingi, yang real saya buat konsep itu 1, Desa Wisata Kaki Langit. Kemudian saya dampingi ada 2, ada yang di Muntuk itu ada 2, yang Terong itu tak oyak-oyak belum buat. Jadi terus kalau di Mangunan saya dampingi semua tapi selaku Pok Darwis. Itu. Jadi totalnya ada 9 desa wisata. Ya. Dari itu Mas panjenengan kan sudah bisa menghitung ya, kira-kira sudah mampu menghidupkan ekonomi masyarakat setempat itu kira-kira seperti apa gitu. Kalau di dalam hutan itu sebelum COVID itu cukup tinggi. Karena yang mengais rezeki di situ itu kan 724. Tapi setelah COVID ini tinggal sekitar 400-an, 395 ya naik turun karena kita memperkerjakan freelance juga toh. Itu sekitar itu. Tapi dampak dari desa wisata dan wana wisata ini, usaha-usaha baru itu lebih dari 400 usaha baru yang mengikuti. Itu usahanya loh Mas, bukan jumlah orangnya. Betul. Kalau jumlah orangnya banyak banget itu. Ribuan ya? Ribuan. Loh, sekarang jujur, misalnya kayak
apa namanya, Gria Dahar Mbok Sum. Tanpa kita mengembangkan wisata ndak bakal ada itu. Lah itu kan dampak juga. Ya, betul. Dampak tidak langsung dengan pengembangan pariwisata, dia punya jiwa bisnis, kemudian membuat restoran. Nah, restoran kemudian memberdayakan sekitar 36 orang misalnya. Loh, kayak itu kan nggak masuk hitungan saya. Nah, gitu. Itu satu contoh saja. Kemudian dulu nggak pernah ada namanya bengkel mobil. Wong mobil siapa kan gitu. Tapi karena sekarang banyak wisatawan, bengkel mobil tuh banyak. Ada bengkel jeep saja 3 tempat. Bengkel mobil itu yang mobil secara umum itu yang aktif itu 1, nah, kayak gitu. Sehingga dulu kan tidak pernah ada itu. Kemudian bengkel itu kan mengaryakan orang-orang juga. Betul. Ya gitu. Bengkel motor juga. Bengkel motor iya banyak, makin banyak. Iya, iya. Wong mini pom aja dulu tidak ada, sekarang ya banyak mini pom. Iya, iya. Artinya sudah kelihatan, benar-benar kelihatan real gitu ya dari hasil ini ya. Perubahan selama Dawuh Ngarso Dalem, katakan 2015 saya mulai sampai sekarang itu, selain didukung langsung oleh Ngarso Dalem berupa kebijakan-kebijakan seperti aksesibilitas yang dilebarkan, dibuat bagus seperti itu. Akses itu kan menentukan pergerakan ekonomi loh. Betul. Saya mengembangkan pariwisata. Wisatawan bisa melihat bagaimana orang membuat mebel. Loh, mebel itu juga terdampak loh. Karena orang kemudian mengenal, Nah kayak gitu, sehingga tumbuhnya ekonomi itu saya hampir tidak bisa memantau akhirnya atas dampak itu gitu loh. Tapi realnya sekarang itu kan jadi kehidupan itu kayak menjadi ada lompatan gitu. Betul. Dulu petani yang pinggiran kayak gitu. Loh, sekarang anak-anak kuliah itu oke loh Mas. Entah duitnya dari mana. Kalau dulu kan lulus SMA sudah itu mentok, jarang ada yang kuliah. Sekarang itu kalau misalnya kita data, banyak banget yang sudah kuliah. Banyak yang dari 1000 batu itu ndak mimpi itu bisa 5 anak-anak dari situ kuliah misalnya kayak gitu. Terus dalam pengembangan pemuda juga dampak dari pariwisata itu cukup signifikan. Misalnya Senderatari. Senderatari itu saya mendampingi satu kelompok pemuda namanya Taruna Wisata Pandusaka. Itu kemudian saya serai untuk mengolah Senderatari itu. Kemudian saya bangun lagi kelompok pemuda namanya Taruna Wisata Kaki Langit itu dengan tim milenialnya itu 13 orang. Nah, itu juga mampu melahirkan usaha-usaha yang cukup signifikan. Wong sejak September tahun kemarin itu sampai sekarang itu savingnya kemarin saya cek itu sudah menyentuh 50 juta. Itu savingnya saja. Dan mereka menggaji dari proses itu gitu. Artinya kan cukup tinggi juga itu. Terus desa wisata Kaki Langit yang saya konsep itu, saya kembangkan sebagai role model itu perputaran sejak saya rintis sampai sekarang itu sudah lebih dari 3 miliar. Itu yang berputar di kampung kecil itu gitu loh. Nah, kemudian setelah menyentuh itu juga sudah ada beberapa pergerakan ke internasional. Belum lama ini tim milenial menghadirkan tamu 20 itu dari Amerika. Besok tanggal 24, 25, 26 itu dari Qatar, 58 orang. Itu saya mengkonsep paket mulih desa, jadi pulang kampung lah, istilahnya kayak gitu. Nah, besok itu 3 hari itu wisatawan Qatar itu bangsa Indonesia hidup di Qatar, tidak bisa berbahasa Indonesia, pengen mengenal Indonesia. Nah, itu kita kenalkan dari konsep mulih desanya di Kaki Langit kayak gitu. Mas Purwo, mungkin ini yang terakhir Panjenengan kira-kira punya harapan apa? Ini kan Ngarso Dalem nanti menginjak usia 80 tahun, terus kemudian dengan pengalaman yang sudah panjenengan alami dengan Ngarso Dalem, Anda punya keinginan atau harapan apa terhadap Sultan? Ngarso Dalem itu yang saya tahu dan saya dengar, saya saksikan langsung itu kan sangat concern untuk mengangkat kesejahteraan kawula Ngayogyakarta, terutama yang dari pinggiran. Karena saya waktu
yang saya ingat betul itu di pagelaran keraton. Waktu saya mendapatkan penghargaan tentang pengamal Pancasila itu, sampai saya sebenarnya itu juga nggak cocok untuk saya itu. Nah, pesan Ngarso Dalem juga gitu. Waktu itu kan dari kota anak muda satu yang angkringan itu. Kemudian yang bupati itu Kulon Progo yang menyiptakan apa itu. Kemudian saya yang mengembangkan ini. Nah, itu juga sama. Yang pertama ya cukup menyerahkan. Saya kan di tengah. Begitu sampai ke saya, Ngarso Dalem ya pesan lagi. Titip angkat kesejahteraan. Karena beliau ingat terus yang pinggiran sini tuh dulu kan wong-wong bener-bener wong-wong miskin gitu loh. Wah, itu juga Pak Sano ya kayak gitu. Sehingga ya kalau harapan kepada beliau itu ya tetap komitmen konsisten dalam pengembangan masyarakat marginal terpinggirkan itu menjadi fokus beliau bersama konsep-konsep yang sudah beliau dukung selama ini yang benar-benar mampu memberikan terobosan yang luar biasa. Kemudian saya berharap harapan yang sebenarnya kalau bisa ya difinalisasi itu tentang tematis Kala Duta itu. Selain untuk mengingat moyang-moyang beliau, karena ya jujur ya sedih loh Mas, tidak banyak orang tahu tentang bagaimana Kala Duta itu. Tidak banyak orang tahu bagaimana Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo itu memberikan pembelajaran moral yang luar biasa. Karena bangsa ini hancur karena pengkhianat. Cerita tentang bagaimana Tumenggung Indronoto yang dimutilasi itu kan tidak banyak orang tahu, kan kayak gitu. Sehingga media Kala Duta itu harapannya ke depan akan menjadi siar nilai-nilai sejarah, tapi dikonsep dalam pariwisata. Itu harapan saya nanti mendapatkan dukungan dari Ngarso Dalem untuk membuat sebuah penanda istimewa Yogyakarta dari sisi budaya itu. Di kawasan ini ada panggung tematis Kala Duta itu, seperti itu. Ya, oke, Mas Purwo, terima kasih banyak. Tapi kalau konsepsi alam di desa belum tak ceritain Mas neng kelurahan. Saya baru membuat dan ini saya sudah presentasikan waktu saya diminta untuk menjadi narasumber endogrin. Jadi tentang permasalahan internasional pemanasan bumi, itu kan saya membuat konsep real yang di lapangan itu dengan upacara adat namanya Abhinaya Reksa Buana, itu Kelurahan Tematis. Itu saya uji coba di Mangunan, Kelurahan Mangunan. Abhinaya Reksa Buana itu sebuah upacara adat yang merekonstruksi budaya tradisi nenek moyang menjadi sebuah upacara adat yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Jadi kedepannya akan menjadi festival tahunan. Nah, Abhinaya Reksa Buana itu saya konsep itu kan intinya kan semangat merawat bumi, kan seperti itu. Abhinaya Reksa Buana itu semangat merawat bumi. Nah, aktivitas Abhinaya Reksa Buana dalam sebuah konsepsi alam itu saya buat ada dua aktivitas. Yang pertama itu namanya Tirtomukti Reksa Bumi. Itu simbolisasi antara sumber kehidupan yang saya ambil adalah air, kemudian dengan simbol bibit itu wanita yang jumlahnya 7 itu kalau nenek moyang kan jarwo dose pitulungan, saya ngambil pitu, tapi pitu itu juga dari 7 bidadari yang menginspirasi budaya Semang toh, waktu budaya Ketawang, budaya Semang itu kan di atasnya kan ada tarian 7 bidadari itu. Makanya 7 wanita itu adalah simbol bibit, saya gabungkan dengan sumber kehidupan, kemudian itu adalah awalnya untuk bagaimana ada kehidupan di bumi ini. Ini namanya Tirtomukti Reksa Bumi. Intinya itu sebenarnya wanita 7 itu ngambil air, masukkan di dalam kelenting. Nah, ini yang saya beri nama Tirto Wening. Jadi memang ini, nah itu nanti menjadi bahan kirap gitu. Dan itu dilakukan di masing-masing pedukuhan. Dan saya mengambil salah satu simbol yang wanita 7 itu di pertapaan Bengkung yang airnya dibawa ke Enceh Makam Raja. Itu, wah itu nanti dikirap. Lah kirap itu namanya adalah kirap Abhinaya Reksa Buana. Dalam kirap itu ara-araan potensi itu yang gunungan apa segala, ngirap air dan pusaka-pusaka itu.
alam, hutan, air dan seterusnya itu, kemudian disambung lagi bedayan reksa bumi. Lah bedayan reksa bumi itu penarinya juga 7. Itu nanti ada bedayan reksa bumi, kemudian baru ucap syukur itu masuk ke kenduri reksa bumi. Kenduri reksa bumi saya pakai akulturasinya Kanjeng Sunan Kalijogo, ada mantram Jawa, kemudian ada doa Islam. Setelah masuk ke situ, kemudian nanti akan disambut dengan Prasetyo Aji Reksa Bumi. Jadi ada perjanjian sakral, perjanjian luhur yang dipimpin oleh tetua-tetua adat Mangunan itu, termasuk lurah, dukuh dan seterusnya itu, untuk mengikrarkan bahwa kita berkomitmen dan kita berjanji akan tetap merawat bumi sampai kapanpun. Tuh, kemudian baru nanti ada rasa syukur itu ditunjukkan dalam jaran gunungan itu. Nah, itu rangkaiannya seperti itu dalam upacara adat itu. Nah, itu festivalnya dalam bentuk pertunjukan. Realnya saya mengajukan pembebasan tanah minimal 3 hektar itu menjadi hutan larangan. Jadi hutan itu tidak boleh diapa-apakan. Dan itu sebagai simbolisasi alam yang harus kita rawat, satu titik simbolisasi untuk mendogma masyarakat. Nah kemudian turunannya itu ke depannya saya sudah minta sama Kelurahan itu ada pametri adat Abhinaya Reksa Buana, dan itu nanti dibekali oleh hukum-hukum adat. Contoh hukum adat yang saya ajukan itu, misalnya orang mau nikah, ya silakan nikah, tapi kamu harus punya perjanjian dengan alam yang itu dengan satu bibit tanaman simbolisasinya. Kemudian nanti ketika mitoni melepas satwanya itu di hutan larangan itu, sehingga alam ini benar-benar terjaga dan itu aksi nyata gitu loh, tidak teoritis. Prakteknya, pertunjukannya real, prakteknya ada, ngerawatnya ada, dan itu menjadi ikon untuk merawat bumi yang sesungguhnya ke depannya seperti itu. Konsep ini mau dilakukan kapan kira-kira? Saya tiap malam Senin ini latihan, Mas. Oh ya? Ngelatih itu, ngerangke prosesi itu. Iya. Aku nggak ngerti gamelan nih tiap hari. Kalau yang 3 hektar itu, nih? Agi desa iki urung masuk nang perkal, tapi Bamuskal wis setuju. Kelurahan wis setuju, tinggal nanti nyari tempatnya. Mestinya ada gambaran belum? Baca gambaran belum? Nah, watu goyang maksud itu. Dhuwur watu goyang lho. Dhuwur watu goyang dua hutan belantara, sing hutan larangan, sampingnya itu wisata. Nek dienggo upacara adat panen raya pariwisata itu kan gambaran saya saat ada prosesi Abhinaya Reksa Buana itu kan wong nginep paling ndak kan 5 sampai ya 3 sampai 7 hari lah minimal kayak gitu, nunggu festival, lihat persiapan sampai puncaknya itu. Jadi dapat ya prosesinya dari awal sampai akhir gitu ya. Maksudnya ya memang konsepsinya itu nyejahterakan masyarakat Dawa Ngarsa Dalem itu dengan rangkaian adat. Selain itu kan untuk mendukung keistimewaan. Ya. Lho ndak mudah banget ke budaya nek ora digawe tema ngono ya. Wah, seperti ini tanggapan Ustaz dalam akhir-akhir ini yang terakhir. Saya belum ada momentum untuk, karena Ngarsa Dalem itu ya saya kan sering kadang ditelepon Prof Taryo. Prof Taryo. Waktu ndamping Ngarsa Dalem kan selalu beliau membanggakan Mangunan sedemikian. Wah, itu yang saya justru berat banget kan di situ, Mas. Makanya aku kudu berkreasi terus piye carane ini semakin berkembang terus itu. Itu ya dak dikduk jane ora sustain ngono kan ya wedi to Mas saya itu. Wan mantu dalem wis le mantu kan ya perkembangan piye-piye kan saya harus lapor to sama KPH Yudonegoro. Terus saja, bahkan belum lama itu juga Gusti Bendoro juga ikut 2 kali nginep di sini. Gusti Mangku juga pernah terdak untuk dan pernah nitipke Den Mas Drastia itu untuk nginep di sini juga, mau belajar di hutan. Iya. Makanya sama
keraton itu saya kan jadi wis kudu totalitas Mas. Makanya saya berani keluar dari kerja itu ya karena itu istilah titah raja itu tadi. Saya wong Yojo ya gila tuh Mas. Tapi ndilalah simbok saya itu saat saya njaluk donga itu wis to kowe ora salah. Asepe keraton kuwi ayem. Lah wong kuno to Mas, begitu ngarsa dalem langsung ijak keluar dari kerja ora nggo pertimbangan Mas. Simbok saya itu yang enake pengijak asepe ngono. Cerita simbok ki asepe keraton kuwi anyep, tentrem. Langsung saya yo terus mantep loh mundur waktu itu. Dan saya keyakinan saya bisa walaupun saya bukan wong pariwisata. Tapi faktanya apapun yang saya buat itu kok ya pengakuan dari luar gue, hebat gitu. Aku kadang sok bingung dewe aku. Apa-apa yang saya buat itu kan, contoh ya, aku mau nggawe ini 1000 batu, gawe rumah hobi Yogyakarta itu, saya cuma bercerita kukusan. Nenek moyang saat survei bertahan hidup dalam keadaan sulit itu, alatnya masak mengkukusan, wopo dimasak anggo itu. Nah, momentum itu tak buat namanya rumah hobi Yogyakarta itu rumah kukusan. Kebetulan bentuknya segitiga hubungan antara alam manusia dengan Tuhan. Kemudian saya masukkan bukan ajaran ya, penggabungan antara tahun Islam dengan tahun Saka. Akhirnya ketemu petung nek wong Jawa, dina lan pasaran niku lho. Nah, nek petung orang Jawa itu tertinggi angka ki 9, makanya rumah tak buat 9. Saya buat narasi-narasi kayak gitu. Kemudian bahan-bahan itu kan dari ranting. Nah, Kanjeng Sunan Kalijaga saat siar Islam itu kan ada istilah ngluruk tanpa bolo, menang tan ngasorake, sugih tanpa bondo, sekti tanpa aji-aji. Saya narasikan bahwa semua itu sudah disiapkan Tuhan dengan alam ini menjadi kekayaan manusia, tinggal bagaimana kita mengolahnya. Tak lebokke narasi di situ itu tekan saya isih payu loh Mas. Loh kemarin yang beli paket saya itu salah satu sing digoleki kuwi. Aneh video-video nih, keturunan Tionghoa. Oh. Ya turunan Tionghoa, 6 orang nginep, kemudian salah satu yang dicari adalah itu. Itu. Ya. Nah itu yang menguatkan bahwa mahakarya itu sebenarnya ketika dibuat secara serius itu akan menjadi magnet yang luar biasa di DIY. Wah aku nggak cerita-cerita udah banyak yang nyari Mas. Dan masing-masing daerah pasti punya itu ya. Mitologi yang pasti ada itu ya. Iya. Yang saya buat di sini itu versi siar Islam Kanjeng Sunan Kalijaga, mitos-mitosnya. Salah satunya yang saya pakai untuk pengajuan ke BPCB kemarin itu untuk cagar budaya. Kemudian sama perjalanan spiritual Kanjeng Sultan Agung itu tak pertemukan dengan Bengkung, Ambek Manekung. Bukan perintahnya ke Cokrojoyo saat meninggal terbakar itu, kemudian menyembuhkan secara batin dan fisiknya itu dengan cara semedi. Konsepsi semedi itu ambek manekung. Ambek itu berdiam diri, manekung itu memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya tempat itu diberi nama Bengkung. Karena dipendekin wong Jawa kan nyingkat itu loh. Nah, jadi pertapaan Bengkung. Nah, pertapaan Bengkung itu kebetulan airnya dibawa ke Enceh Makam Raja gitu. Ya. Oke, Mas. Sip, wes Lang.